Waktu itu yang mengajar salah satunya adalah Direktur Utama Sumarekon. Karena dia terkenal dengan kualitas yang bagus dan pengembang besar kan. Dia menyampaikan ke teman-teman, saya ingat betul apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan bahwa ingat, bisnis itu adalah ibadah, ya. Dan jangan pernah cederai konsumen, ya. Sajikan perumahan yang berkualitas. Itu yang dia sampaikan. Untuk menjanjikan program perumahan untuk rakyat, Pak. Pasangan 02 atau 03? Ini boleh terus terang, nggak apa-apa ya. Kalau saya yang melanjutkan. Oh, yang melanjutkan. Iya. Yang melanjutkan program-program yang sudah ada. Untuk rumah subsidi, Ray adalah menduduki peringkat paling atas. Real estate Indonesia menduduki peringkat realisasi tertinggi. Di Banten pun sama. Kita Ray Banten menduduki Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Berapa hari lagi ke depan tanggal 14 Februari, tentu saja momentum penting buat bangsa untuk menentukan pemimpin nasional berikutnya ke depan. Nah, kita tidak sedang membahas politik, tapi ada hubungannya bagaimana momen tahun politik ini terhadap pengusaha, terutama di bidang properti. Dan sudah hadir Ketua DPD Ray Banten, Pak Roni H. Adali. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Semangat. Semangat, Pak. Sudah menentukan calon belum, Pak? Sudahlah, itu pasti. Sudah, ya? Cuman kita kan nggak expose ya. Iya, betul. Yang pasti yang kita yakini, betul. Yang memang membawa kebaikan buat bangsa, ya, bangsa dan negara. Betul. Yang ikhlas juga. Iya. Pak, ngomong-ngomong sudah lama di organisasi Ray? Iya, jadi saya masuk Ray itu sudah lama sekali ya. Mungkin ini jalan ke tahun ke-7. Ya, jadi saya sebelumnya menggantikan Ketua Ray yang lama itu tidak melalui musda, tapi namanya pergantian antar waktu. Ray ini Real Estate Indonesia, Pak. Real Estate Indonesia. Satu organisasi yang bergerak di bidang properti. Ya. Artinya anggota semuanya di sana pengusaha, pengembang. Pengusaha. Jadi memang di asosiasi Ray itu kan kumpulan para pengembang se-Indonesia ya. Tapi kalau yang Banten kan khusus yang ada di Banten. Nah, itu terdiri dari pengembang besar ya, pengembang raksasa, kemudian pengembang menengah, dan pengembang rumah subsidi namanya. Pengembang kecil tuh pengembang rumah subsidi. Nah, itu pengembang raksasa di Banten kan cukup banyak ya, terutama di daerah Serpong. Kayak BSD City, Paramount, Lipo, Karawaci, Citra Raya, dan ada baru masuk tuh kan Agung Sedayu ya, masuk Banten, PIK 2 kalau nggak salah. Itu pengembang besar. Pengembang besar. Ada juga pengembang menengah dan ada pengembang rumah subsidi. Nah, pengembang rumah subsidi ini memang orientasinya tidak hanya bisnis tapi juga ada sosialnya kan, membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah gitu. Dan itu adalah program pemerintah yang dinamakan program 1 juta rumah dari. Kalau Bapak masuk di yang besar, sedang atau? Macam-macam kalau di kita. Tapi kalau saya sendiri, proyek kita Harmoni Residen 3 ini memang bergerak di rumah subsidi juga. Di daerah mana itu, Pak? Di Serang, di Kasemen. Gitu. Oh, di Kasemen. Nah, dekat juga gitu. Ya, kita membangun kota Serang. Kita mulai coba fokus nih, Pak. Oke. Pada satu tema diskusi kita tentang bagaimana dampak pemilu terhadap pengusaha, terutama di bidang properti. Apa sih, Pak, yang jadi harapan pengusaha properti terhadap perubahan politik seperti saat ini?
Iya, tentunya kami dari pelaku usaha menginginkan pemilu ini berjalan dengan aman, damai, lancar, dan menyejukkan. Itu ya, itu yang penting karena setiap ada pemilu itu pasti berdampak terhadap dunia usaha. Dunia usaha akan mengalami yang namanya kondisi wait and see. Nah, kondisi inilah yang akan berdampak terhadap terjadinya perlambatan ekonomi. Nah, perlambatan ekonomi berdampak terhadap dunia usaha. Itu yang kita khawatirkan. Nah, tapi harapan kita semua lah ya. Mudah-mudahan kita aman-aman aja, terpilih yang terbaik di antara 3 calon, dan tentunya yang berpihak kepada dunia usaha juga, khususnya industri properti gitu. Nah, dari 3 pasangan calon ini, Pak, mana yang lebih berpihak pada persoalan perumahan rakyat? Iya, saya nggak mau menyebutkan dengan siapa ya Pak, tapi kira-kira begini, yang berpihak terhadap industri properti yaitu dengan mengadakan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dan kawasan perkotaan. Nah, kalau itu diadakan ya mungkin teman-teman pengusaha properti akan berpihak ke sana. Tapi belum tercetus di antara ketiganya nih, Pak. Sudah ada 2. Sudah ada komitmen karena memang pasangan 02 dan 03. 02 dan 03. Dan memang tentunya tingkat DPP pun sudah memperhitungkan itu, sudah mengkalkulasi ya harus mengadakan pendekatan seperti itu. Dan 2 dari 3 ini sudah berkomitmen untuk mengadakan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan. Apa bedanya Pak, ada Kementerian Perumahan Rakyat dengan PUPR sekarang? Jelas akan lebih fokus lah. Kalau sekarang kan tergabung dalam Kementerian PUPR. Nah, tentunya fokusnya juga paling di tingkat dirjen. Nah, tapi kalau ada Kementerian Perumahan Rakyat, berarti kan yang menangani adalah menteri. Akan lebih tajam lagi ya terkait program-program industri perumahan ini gitu. Kalau Bapak evaluasi pada pemerintahan kemarin, persoalan yang paling mendasar tentang persoalan perumahan rakyat apa, Pak? Kuota. Ya, kuotanya mungkin ditambahkan lagi karena kalau ini kan program 1 juta rumah ya, dan ini terkait dengan backlog atau masyarakat yang belum memiliki rumah di Indonesia kan cukup tajam ya. Itu sekitar sekarang kalau nggak salah posisinya itu 12,7 juta. Di Banten sendiri sekitar 500.000 yang belum memiliki rumah ya. Nah, itu khusus yang rumah subsidinya itu kotanya tuh tahun 2023 220 unit, 220.000 unit ya, seluruh Indonesia gitu. Nah, tahun ini yang kita khawatir karena tahun ini adalah kuotanya lebih sedikit dibandingin dengan tahun 2023. 2004 ini kuotanya hanya 166.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, lebih kecil. Banten ke bagian berapa? Banten sebetulnya nggak dibagi seperti itu Pak. Itu kan penyalurannya melalui bank-bank. Jadi kuota ini disalurkan melalui bank-bank, memang mayoritas di Bank BTN ya, paling besar gitu. Nah, siapa yang lebih cepat proses penjualan perumahannya, proses KPR-nya, itu yang paling banyak pasti kuotanya gitu, yang terserap banyak gitu. Jadi pemerintah sekarang nggak mengkuota Banten sekian gitu. Yang cepat aja siapa itu akan tersalurkan ke sana gitu. Nah, kalau 166.000 di tahun ini kemungkinan akan habis di bulan Agustus atau September ya. Tahun ini. Berarti kesananya stuck. Kalau tidak ada tambahan kuota ya, mengingat ini pemilu lagi kan. Mungkin pemerintah juga fokus ke pemilu gitu. Tapi saya berharap
akan ada tambahan. Dan karena saya yakin teman-teman dari DPP REI di pusat sudah memperjuangkan ini. Waktu itu saya ingat betul dengan Pak Dirjen juga, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Pak Heri Tejet, sudah menyampaikan. Tapi baru secara lisan akan mudah-mudahan ada tambahan lah untuk tahun ini ya. Nah, tapi saya menghimbau kepada teman-teman pengembang yang di Banten, gaspol di awal tahun. Gitu. Gaspol di awal tahun, di kuartal pertama. Paling enggak ya sampai kuartal kedua gitu. Karena kalau enggak kehabisan kuota. Pak, ketersediaan rumah subsidi untuk rakyat itu keterjangkauan dari masyarakat untuk mencicil sudah pada taraf yang bagus. Cukup bagus. Jadi kalau di Banten sendiri, kalau saya petakan dari data yang ada di kita, itu Serang termasuk realisasi rumah subsidinya cukup banyak ya. Nomor 2 setelah Kabupaten Tangerang. Jadi yang pertama adalah Kabupaten Tangerang. Memang ini besar Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kota Serang. Dan yang ketiga baru Kabupaten Serang. Baru selebihnya kayak Pandeglang, Cilegon, Rangkas. Tapi Rangkas di Lebak itu sudah mulai naik kan, karena di situ ada monorel ya, KRL gitu. Persyaratannya apa sih Pak untuk dapat rumah? Persyaratannya itu memang agak rigid ya dari pemerintah, karena pemerintah tidak mau subsidi ini salah sasaran ya, karena ini kan uang dari APBN. Jadi tentunya pemerintah sangat selektif bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, khususnya masyarakat, kita sebutnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, range-nya berapa Pak? Gaji juga kan harus tidak boleh lebih dari 8 juta gitu. Makanya dibatasin gitu. Dan belum pernah memiliki rumah gitu. Berarti masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini nggak pernah punya rumah. Nggak punya, itu harus dipikirkan. Tapi itu ada program pemerintah sendiri. Jadi pemerintah membagi-bagi program kepemilikan rumah tuh dibagi-bagi ya. Nah, kalau rumah subsidi ini yang berpenghasilan antara mungkin sekitar 3 sampai 8 juta. Tapi yang di bawah 3 juta ini tugas pemerintah langsung, tidak melibatkan kita sebagai pengusaha properti, karena itu khusus memang programnya pemerintah. Nah, ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, Pak, setelah pergantian kepemimpinan nasional, terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru, berapa harapan kuota untuk bisa diserap oleh masyarakat yang disubsidi? Kita berharap kalau kita lihat flashback ke belakang kan sekitar 220, sekitar itu. Ya, bahkan tahun ini kan saya untuk sampaikan Banten, tadi. Untuk Banten ya, kalau Banten kemampuan Banten sendiri untuk rumah subsidi itu sekitar 16 ribuan setahun gitu. Saya berharap bisa sampai 20 ribu sehingga banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bisa makin banyak memiliki rumah. Nah, ini peran dari pemerintah daerah, peran dari kami sebagai pelaku usaha, dan peran semua stakeholder yang terkait nih untuk bisa membantu masyarakat ini bisa punya rumah, karena ini penting banget. Mana yang paling rasional untuk menjanjikan program perumahan untuk rakyat, Pak? Pasangan 02 atau 03? Ini boleh terus terang, nggak apa-apa ya. Kalau saya yang melanjutkan. Yang melanjutkan. Iya. Yang melanjutkan program-program yang sudah ada. Presiden yang didukung oleh REI. Incumbent, iya. Presiden yang gemoy. Ya itu. Mungkin mayoritas di sana. Gitu. Sudah kontrak politik Pak untuk persoalan perumahan rakyat ini? Secara komunikasi mungkin sudah ya dari teman-teman DPP ya. Karena kita sebagai pengusaha
harus jeli melihat masa depan ya, ke depannya seperti apa. Tentunya sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang tadi gitu. Nah, yang sudah menjanjikan juga kalau terpilih harus ada perumahan rakyat. Perumahan rakyat. Ya, betul. Lalu perubahan signifikan apa yang Bapak ingin harapkan dari dunia properti harus bangkit. Selama ini terpuruk kita kan sudah mulai mau naik ya saat itu, tapi kan dihantam COVID ya. COVID ini kan memporak-porandakan semua dunia usaha, termasuk industri properti. Mall sepi, penjualan perkantoran tuh, nah itu berdampak sekali. Nah, dengan adanya program pemerintah, COVID kan sudah mulai terkendali. Ini mulai naik trennya, udah mulai positif, udah mulai positif, mulai bagus. Dihantam lagi nih sama pemilu gitu kan. Nah, kita berharap ini kita bisa melewati juga gitu ya. Tapi pemerintah yang sekarang ikut serta dalam membangkitkan industri properti. Salah satunya adalah tadi dengan rumah subsidi itu ada tambahan biaya buat konsumen yang tadi hanya bantuan uang muka sebesar 4 juta. Sekarang ada tambahan yang namanya bantuan biaya administrasi, biaya proses, tambah lagi 4 juta. Jadi 8 juta. Itu untuk menggerakkan rumah MBR. Nah, untuk menggerakkan rumah komersil ke atas, pemerintah mengeluarkan satu insentif kebijakan PPN ditanggung oleh pemerintah, PPN DTP namanya. Jadi PPN yang harga jualnya di bawah 2 miliar itu bebas, ditanggung oleh pemerintah. Atas dasar itulah maka Rey mendukung pasangan 02. Karena ini akan menggerakkan. Ini Rey Banten atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Gitu. Ya. Jadi karena dengan adanya ini pemilu lancar, programnya terus mendukung industri properti, pasti industri properti akan bangkit. Sudah waktunya industri properti bangkit. Selama ini kenapa, Pak? Selama ini kan apakah terhambat oleh? Ya, tergendala dengan beberapa tadi ya. Nah, kemarin kan sebelum COVID pun ada yang dulu namanya. Maksud saya selama ini terhambat oleh regulasi atau regulasi sistem? Itu kan masalah klasik ya memang ya, terutama perizinan yang membuat teman-teman pengusaha itu biasanya melihat daerahnya, mana yang daerah bagus perizinannya lancar biasanya masuk ya. Nah, tapi pemerintah sekarang kan sudah merubah itu semua dengan adanya OSS berbasis resiko melalui online. Nah, itu sangat mudah dan praktis. Tapi karena barang ini baru, perlu penyesuaian, perlu sosialisasi dan lain sebagainya. Memang agak menghambat nih selama 6 bulan saat itu. Tapi sekarang sudah mulai berjalan bagus. Nah, kalau di Banten, wilayah kabupaten kota mana yang lebih banyak kuota untuk perumahan bersubsidinya, Pak? Bukan kota ya, mungkin penyerapan. Ya, penyerapan yang terbanyak adalah Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kota Serang dan yang ketiga Kabupaten Serang. Nah, itu 3 besar di Banten yang penyerapan cukup tinggi. Makanya di daerah tersebut banyak juga teman-teman pengusaha kalau mau bikin perumahan rumah subsidi ya di 3 daerah tersebut. Nah, banyaknya yang menyerap itu orang lokal atau pendatang biasanya, sepengetahuan Bapak? Kalau di Kota Serang memang masih banyak lokal yang bekerja. Memang karena Kota Serang juga sedang bertumbuh dan berkembang kan banyak pendatang masuk. Cukup banyak juga, tapi masih banyak penduduk lokalnya yang memang sudah mulai bekerja, pisah dengan orang tua. Biasanya yang beli rumah itu yang sudah mulai mau berkeluarga. Nah, kalau pengembang ini biasanya juga ikut
memperhatikan tata ruang? Oh jelas, karena ini akan berdampak terhadap bukan saja kita di pengembangnya, tapi berdampak terhadap pemerintah daerah. Makanya kita selalu menghimbau kepada pemerintah daerah, tolong dong dilibatkan dunia usaha, pelaku usaha yang bergerak di bidang itu terkait dengan tata ruang. Terutama Karena kita akan memberikan perencanaan. masukan gitu. Kita sebagai pelaku usaha tentunya punya mindset atau pandangannya bisa berbeda dengan birokrat. Nah itu kalau nanti jadi regulasi ya sudah dirangkul semua kan. Iya. Dunia usaha juga dirangkul supaya ini sama-sama tumbuh gitu. Iya, kayak sentra-sentra pertanian di Kota Serang, terutama di Nah, Kasemen. di kota yang di mana? Kan terus beralih fungsi tuh. Ya, Sehingga diprediksi tahun 2068 itu tidak ada lagi persawahan di Kota Serang karena tergerus oleh pembangunan perumahan. itu. Nah, ini di kita pun Pak Iksan awal-awal 2023 ya, awal-awal 2023 itu muncul nama regulasi baru. Lahan sawah dilindungi. Itu langsung dari pusat. Dan itu bertabrakan dengan tata ruang yang ada di kabupaten kota, di provinsi. Nah ini berdampak. Ini juga yang saya sebut ini salah satu kendala. Karena kita sudah izin di tata ruang yang memang di situ, ternyata di pusat dengan regulasi itu masuk lahan sawah dilindungi. Ini harus diurus lagi. Ini yang menghambat gitu. Kita yakin, kita dan tahu bahwa lahan sawah dilindungi tadi maksudnya untuk melindungi sawah-sawah itu. Makanya diambil alih oleh pusat. Ini terkait dengan ketahanan pangan nanti ke depannya. Tadi kalau itu bisa dihabiskan gitu kan sama pemerintah daerah gitu. Makanya pemerintah pusat masuk di situ. Nah, ngomong-ngomong Pak, perizinan untuk membangun perumahan itu susah? Kalau untuk saat ini ya dengan izinnya itu harus di pemerintah daerah atau ke pusat? pemerintah daerah. Pemerintah daerah. DPPTSP. Ada palak-palakan nggak atau harus Iya, kita sama-sama tahu lah kalau itu ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang dengan adanya OSS. Belum hilang kan, Pak? Belum hilang ya. Dengan adanya OSS ini karena tidak bersentuhan langsung ya. Jadi kita tinggal masukin data, nanti nunggu proses. Nah ini memang nggak lepas ya. Maksud saya tidak di Kota Serang aja ya, mungkin di semua hampir kota itu. Yang mengendalikan OSS itu kan manusia. Kalau nggak diklik-klik nih, ya nggak keluar nih izin. Berarti harus ada uang. Harus dideketin nih. Ada pelicin untuk ngekliknya juga. Saya berharap kedepannya lama-lama semakin baik lah. Bapak yakin itu akan hilang di? Kalau saya optimis, jadi yakin. Tergantung pemimpin nanti juga. Ya. Jika Memang prosesnya, terpilih, tidak dalam waktu dekat. Menurut saya 1 generasi itu, karena ini udah kultur ya, kultur yang sudah mendarah daging. Dan sistem suap atau palak begitu memberatkan, Pak? Oh jelas akan berdampak terhadap para pelaku usaha gitu. Nah, tapi arahnya memang sudah mulai membaik lah. Tapi mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang, nah, saya bilang tergantung pemimpin. Kalau di sini kan pemimpin daerah nih, ya kayak di Kota Serang kan dengan Pak Wali yang dulu kita komunikasi baik. Jadi selalu diskusi, problem apa nih, monggo gitu. Jadi itu yang dibutuhkan lah sama teman-teman para pelaku usaha, karena mereka menginginkan kalau pelaku usaha tuh kepastian hukumnya dengan biaya yang nggak mahal. Mana kabupaten kota yang relatif lebih baik memiliki kepastian hukum? Kalau dilihat kalau di Provinsi Banten tentunya yang paling lebih bagus dan lebih maju ya di Tangerang Raya. Karena mereka sudah PAD-nya juga sudah cukup baik kan. Gitu. Kalau Kota Serang kan
kota baru ya, yang perlu proses dulu lah. Tapi selama ini kita dengan Pak Wali Kota Serang juga cukup baik, dan Pak Wali ini setahu saya orang yang gampang ditemuin. Wali kota atau kepala daerah yang gampang ditemuin adalah karena Bapak pengusaha kali. Tidak semua itu. Kayak di tempat lain saya karena tingkat provinsi itu kan sering ketemu kepala daerah. Tapi kalau orang biasa juga belum tentu juga. Oh, kalau setahu saya Pak Wali ini rakyat siapapun dia gampang ditemuin gitu. Nah, sama Pak Heldi yang di kota Cilegon, karena itu teman kita lah ya, karena dia kan dulu pengusaha juga kan gitu. Iya. Nah, kembali ke laptop, Pak. Iya. Bapak melihat prospek bisnis properti ini sangat mencerahkan ke depan, Pak? Jelas masih sangat mencerahkan untuk kita di Indonesia, karena lahan itu kan masih banyak ya gitu ya, dan memang masyarakat di Indonesia kan terus bertambah kan. Dan itu adalah pasar ya buat kita, dan masih. Tapi keberadaan lahan kan sudah semakin tidak lahan yang tidak bertambah, iya kan. Nah, berarti kan pasar yang makin besar ini makin kecil. Mestinya ada satu momen yang itu bagus untuk dunia properti. Mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan baru akan kesulitan kita beli tanah. Tapi untuk di Kota Serang sendiri itu masih sangat besar potensinya. Di Banten lah sangat besar, karena tanah ini masih bisa dijangkau. Oke, Pak, saya sering mendengar, apakah benar atau enggak, perumahan yang dibangun untuk masyarakat atau perumahan subsidi itu biasanya temboknya rapuh, kemudian suka mengkhawatirkan kualitasnya. Benar nggak sih, Pak? Selama saya ngalamin, dulu memang seperti itu. Tapi semenjak pemerintahan Pak Jokowi yang namanya 1 juta rumah ini, itu pemerintah daerah itu suka sampling, mengecek dan melakukan semua monitoring dari mulai konsumennya maupun struktur rumahnya. Jadi dan Ray sendiri terus meningkatkan kualitas bangunan dari perumahan rakyat ini. Ya, kita sering mengadakan pelatihan, diklat, melakukan pembekalan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas. Dan sekarang kalau Pak Iksan main ke perumahan-perumahan di kita yang Ray ya, nanti bisa dilihat yang kayak Harmoni Residen, Pondok Tak-Takan. Bahkan itu heran, itu rumah komersil apa rumah subsidi? Itu fakta gitu. Ya, itu fakta. Jadi kita di RES sendiri sedang melakukan gerakan rumah yang berkualitas ya. Karena gini, waktu kita pelatihan Pak Iksan, kita ada pelatihan namanya digital marketing. Karena kita di asosiasi REI ini kan, terutama REI Banten, harus update lah terhadap perkembangan teknologi. Nah, kita adakan pelatihan digital marketing. Waktu itu yang mengajar salah satunya adalah Direktur Utama Sumarekon. Karena dia terkenal dengan kualitas yang bagus dan pengembang besar kan. Dia menyampaikan ke teman-teman, saya ingat betul apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan bahwa ingat, bisnis itu adalah ibadah, ya, dan jangan pernah cederai konsumen, ya. Sajikan perumahan yang berkualitas. Itu yang dia sampaikan. Nah, saya ingat betul dan saya selalu gaungkan ini ke teman-teman. Karena kenapa? Rumah berkualitas akan berdampak terhadap peningkatan penjualan. Itu fakta sekarang. Dan ada teman kita juga yang rumahnya luar biasa. Penjualannya menurut saya fantastis, karena saya sebagai senior belum pernah mengejar sampai target ke situ.
di tahun 2003 bisa sampai 1.000 unit dan bangunannya berkualitas. Sarananya bagus, cor Pak. Bukan sekarang jalan-jalan sarana prasarananya bukan pakai yang biasa, tapi udah beton. Jadi untuk menyongsong bisnis properti yang lebih baik, solid nih Pak ya, dukungan ke 02. Nggak pecah seperti ya mungkin ini kan keyakinan masing-masing ya. Tapi kalau secara mayoritas saya pikir iya. Tapi mungkin saja ya kadang-kadang kita di grup WhatsApp aja kan ada yang kan. Tapi mayoritas itu. Oke Pak Roni, terima kasih. Sama-sama. Sekali sudah berkenan hadir berbagi ilmu informasi pada Pak Iksan. Saya satu lagi saya tambahkan. Untuk rumah subsidi, Ray adalah menduduki peringkat paling atas. Real estate Indonesia menduduki peringkat realisasi tertinggi. Di Banten pun sama. Kita Ray Banten menduduki realisasinya paling tinggi. Gitu. Nah, kalau ada sahabat yang ingin konsultasi persoalan rumah subsidi, monggo, boleh ke Bapak. Monggo. Boleh disebutkan Pak nomor WA-nya? Nomor WA Bapak? Mungkin nanti ini ya Pak ya. Nanti takutnya karena saya WA cuma satu. Gitu. Nomor saya satu gitu. Jadi mungkin nanti bisa ke studio. Ya, kalau mau ya teman-teman di pemasaran nanti yang menyebutkan itu. Siap. Nanti boleh kita sebutkan itu. Ya, terima kasih Pak Roni sekali lagi. Pak Iksan, terima kasih juga. Dan saya tetap semangat. Ini bukan diskusi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan setelah Presiden baru terpilih di Republik Indonesia, siapapun kita dukung kan. Kita akan bicara pada prospek yang lebih dalam lagi untuk persoalan rumah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.